Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Firmansyah Rusli dari PJKR 7E angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup administrasi dan manajemen olahraga. Yang pertama itu ada paham Olimpik dan gerakan Olimpik. Untuk mengenal apa Olimpiade itu, maka pada bab ini saya akan menjelaskan dan menguraikan secara singkat apa paham Olimpik itu atau Olympius, dan apakah gerakan Olimpik itu atau Olympic movement. Yang pertama itu ada prinsip dasar paham Olimpik. Yang pertama ada paham Olimpik. Paham Olimpik adalah suatu falsafah hidup yang menggabungkan dalam suatu keseluruhan keseimbangan dari kualitas badan, kemauan, dan jiwa atau pikiran. Memadukan olahraga dengan budaya dan pendidikan. Paham Olimpik mencari dan menciptakan suatu cara hidup yang didasarkan atas kegembiraan, berusaha, nilai pendidikan dengan suatu contoh yang baik, dan menghormati akan prinsip etis yang fundamental serta berlaku umum. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan Olimpik adalah menempatkan olahraga sebagai pelayanan dari pengamanan manusia yang harmonis dengan visi untuk mempromosikan suatu masyarakat yang damai yang terkait dengan pemeliharaan martabat manusia. Yang ketiga itu ada gerak Olimpik. Gerak Olimpik itu adalah kesepakatan bersama di organisasi semesta dan kegiatan tetap yang dilaksanakan di bawah otoritas tertinggi dari IOC bagi semua individu yang diilhami oleh nilai-nilai dari paham Olimpik yang kejadiannya meliputi 5 benua. Yang keempat ada praktik melakukan olahraga merupakan hak asasi manusia. Setiap individu harus memiliki kesempatan untuk berolahraga tanpa mensyaratkan saling pengertian dengan semangat persaudaraan, solidaritas, dan fair play. Terus yang kelima ada segala bentuk dari diskriminasi yang berkaitan pada perorangan yang didasarkan atas rasial, agama, politik, gender, atau lainnya yang bertentangan dengan kepemilikan gerakan Olimpik. Lalu yang terakhir ada kepemilikan pada gerakan Olimpik yang mewajibkan kepatuhan pada piagam Olimpik atau Olympic Charter dan pengakuan oleh IOC. Baik, kita lanjut ke pengertian kedua, yaitu ada gerakan Olimpik. Gerakan Olimpik yang dipimpin oleh IOC dijabarkan dari paham Olimpik modern. Di bawah kekuasaan tertinggi dari IOC, gerakan Olimpik yang meliputi organisasi-organisasi, para atlet, dan lain-lain individu yang setuju untuk dibimbing oleh Olympic Charter atau piagam Olimpik. Tujuan dari gerakan Olimpik adalah untuk memberikan kontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan cara mendidik generasi muda melalui kegiatan olahraga dengan tanpa ada diskriminasi apapun, dan dalam semangat Olimpik yang mewajibkan adanya saling pengertian dengan semangat persahabatan, solidaritas, dan fair play. Dan terus ada yang ketiga itu adalah IOC sebagai badan yang memimpin gerakan Olimpik. Organisasi tugas dan wewenang IOC telah dituangkan dalam piagam Olimpik yang sebenarnya tidak hanya mengatur organisasi IOC saja, tetapi juga National Olympic Committee atau Komite Olimpiade Nasional dan International Sport Federation atau ISF, serta pokok-pokok pengaturan penyelenggaraan Olimpiade. IOC adalah suatu organisasi internasional yang non-pemerintah dan tidak mencari keuntungan atau non-profit-making organization, berlangsung tanpa batas waktu dalam bentuk suatu asosiasi dengan status yang sah yang diakui oleh ketetapan Dewan Federasi Swiss tanggal 17 September 1981. Lalu ada struktur gerakan Olimpik. Komite Olimpiade Internasional dalam Kongres Internasional yang diadakan di Sorbonne,
Prancis tertanggal 23 Juni 1894. Baron-Pierre de Coubertin mempraksikan untuk merestrukturisasikan Olimpiade kuno dengan membentuk International Olympic Committee sebagai induk organisasi dari Gerakan Olimpik. Gerakan Olimpik tersebut terdiri dari International Olympic Committee atau IOC, yang kedua ada International Federation atau IF, yang ketiga ada National Olympic Committee NOC, yang keempat ada Organizing Committee of the Olympic Committee atau OCOG, yang terakhir ada Asosiasi Nasional. Terus misi dan peran IOC adalah mempromosikan paham Olimpik ke seluruh dunia dan memimpin gerakan Olimpik. Adapun perannya ialah mendorong dan membantu promosi etika dalam olahraga dan pendidikan generasi muda. Yang kedua ada mendorong dan membantu organisasi pengembangan dan koordinasi olahraga dan kompetisi olahraga. Yang ketiga ada memastikan perayaan Olimpiade secara teratur. Yang keempat ada bekerja sama dengan organisasi publik dan organisasi swasta dan otoritas yang kompeten di dalam upaya menempatkan olahraga bagi pelayanan kemanusiaan. Yang kelima ada mengambil tindakan agar dapat memperkuat persatuan dan melindungi kebebasan dari gerakan Olimpik. Yang keenam ada bertindak melawan segala bentuk diskriminasi yang dapat mengaruhi gerakan Olimpik. Terus yang ketujuh ada mendorong dan memimpin perjuangan melawan doping dalam olahraga. Terus ada mendorong dan membantu perlindungan terhadap kesehatan para atlet. Terus menentang setiap penyalahgunaan politik dan komersial pada atlet. Mendorong dan membantu setiap penyalahgunaan. Terus mendorong dan membantu keterlibatan yang bertanggung jawab pada isu-isu lingkungan, mempromosikan suatu peninggalan yang positif dan Olympic Games kepada kota penyelenggaraan dan negara penyelenggara. Terus ada mendorong dan membantu prakarsa memadukan olahraga dengan kebudayaan dan pendidikan. Dan terakhir ada mendorong dan membantu kegiatan International Olympic Academy atau IOA dan institusi lain yang mendambaktikan kepada pendidikan Olimpik atau Olympic Education atau Olympic Charter 2010. Selanjutnya saya akan menjelaskan lingkup administrasi dalam olahraga. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka lingkup administrasi meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Terus jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur-unsur administrasi ialah dua orang manusia atau lebih, tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, tugas yang hendak dilaksanakan, dan peralatan. Mengenai unsur pertama yaitu dua orang manusia atau lebih, dikatakan bahwa seorang tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri. Lingkup administrasi dalam olahraga akan meliputi konstitusi olahraga nasional, tata kelola olahraga, tata cara rapat-rapat, dan manajemen anggaran dan keuangan. Konstitusi organisasi olahraga nasional, hal yang paling mendasar dari organisasi adalah konstitusi atau anggaran dasar. Olympic Charter merupakan buku peraturan IOC dan anggotanya banyak referensi untuk NOC dalam piagam Olimpik. Terus konstitusi biasanya memuat maksud dan tujuan organisasi dan juga berfungsi sebagai petunjuk bagaimana organisasi mengatur bisnis atau pengelolaan organisasinya. Terus ada selanjutnya saya akan menjelaskan tata kelola organisasi olahraga atau governance of a sport organization. Dalam sistem demokrasi, anggota organisasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Mereka seringkali mendelegasikan tanggung jawab tertentu pada dewan direktur. Atau sebagai contoh, pemilih dilakukan oleh anggota atau tidak boleh dewan mengenai tugas-tugas tertentu, tetapi mungkin mendelegasikan tanggung jawab tertentu pada sebuah komite eksekutif. Dewan atau komite eksekutif dapat menunjuk komite lain untuk menangani fungsi-fungsi tertentu.
Dalam hal ini, fungsi tersebut dapat sebagai komite tetap atau permanen atau sementara standing komite disebabkan oleh keadaan yang tergantung pada besar kecilnya tanggung jawab, ataukah mungkin sebagai komite ada HOC. Dalam keadaan tertentu, komite tersebut akan melapor pada otoritas yang lebih tinggi, yaitu komite eksekutif jika dipilih oleh mereka atau kepada dewan. Terus ada peran badan dewan. Seringkali pertama peranan dan kegiatan badan atau branch terkait dalam 5 area yang penting, yaitu ada tanggung jawab dan mandat, struktur dan organisasi, proses dan informasi, penilaian kinerja dan akuntabilitas, dan terakhir ada budaya organisasi. Terus yang kedua ada pertanggungjawaban dan mandat. Peran utama dari badan atau board adalah pelayanan, mengatur dan mengawasi manajemen, dan memastikan bahwa urusan organisasi telah dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada badan board dengan tanggung jawab operasional. Pada beberapa organisasi lakukan tugas operasional, sebagai contoh seorang anggota badan yang memiliki kualifikasi akuntan atau perbankan dapat memberi pelayanan sebagai bendahara dalam organisasi. Yang keempat ada strategik untuk organisasi. Tanggung jawab badan untuk perencanaan strategik tidak seharusnya mengembangkan strategi, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa manajemen telah melaksanakan suatu proses perencanaan strategik yang benar. Yang kelima ada identifikasi risiko dan manajemen. Setiap organisasi menghadapi risiko potensial yang bermacam-macam, seperti kehilangan staf kunci, kecurian, atau pertanggungjawaban di publik. Yang keenam ada keefektifan manajemen dan penggantian adalah menjadi tanggung jawab badan untuk meyakinkan bahwa tim manajemen yang benar telah ditempatkan. Peran badan adalah untuk menanyakan, memeriksa, dan memonitor manajemen secara aktif. Terus ada komunikasi dengan stakeholder. 8 ada kontrol internal dan manajemen informasi sistem. 9 ada proses dan informasi. 10 ada penilaian kerja. 11 ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik. Ke-12 ada budaya organisasi. Yang ke-13 ada peran komite, peran presiden, peran sekretaris, peran bendahara, perselisihan kepentingan atau conflict of interest. Ke-18 ada tentang kebijakan perselisihan kepentingan, rapat-rapat, dan yang terakhir ada anggaran dan pengelolaan keuangan. Terus yang D atau keempat, lingkup manajemen olahraga. Manajemen olahraga secara umum didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Menurut Sondang P. Siagian. Terus fungsi manajemen yaitu unsur-unsur yang mutlak harus ada dan dijalankan. Kalau tidak maka akan menyebabkan matinya organisasi baik cepat maupun lambat. Terus terakhir ada manajemen kepelatihan. Manajemen kepelatihan adalah proses yang dipakai untuk memadu program Anda untuk berbagai tujuan. Sebab manajemen memainkan peran yang sangat penting dalam pelatihan yang sukses. Terus seorang pelatih harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai lapisan kalangan yang luas, yang meliputi administrator olahraga tingkat tinggi sampai pada seorang atlet. Seorang pelatih harus sanggup untuk menggagarkan sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia untuk menyusun suatu program. Oleh karena itu, banyak faktor-faktor yang dapat dijadikan seorang pelatih berhasil, maka diperlukan pengembangan keterampilan manajemen olahraga, khususnya kepelatihan yang memadai yang dapat mengantarkan seorang pelatih agar dapat memastikan daya guna kepelatihan. Yang pertama ada keterampilan penting bagi pelatih. Yang kedua ada proses yang mendasari manajemen kepelatihan seperti planning, organizing, leading, dan terakhir ada controlling. Baiklah, presentasi saya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kondisi, stay safe, karena pada zaman sekarang sedang dilanda oleh virus corona, maka justru itu kita harus meningkatkan imun
dan pola makan kita yang teratur, dan jangan lupa memakai masker. Salam dari saya, Heri Firmansyah Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.